wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan sampai hari ini. Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabat-sahabatnya yang telah menyebarkan ajaran Islam hingga keindahan Islam bisa kita rasakan sampai sekarang. Semoga keberkahan dan keselamatan senantiasa diberikan untuk seluruh umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tidak terasa kita sudah sepertiga akhir dari bulan Ramadan. Bagaimana ibadahmu? Apakah meningkat, sama saja atau menurun? Mari kita sejenak renungi apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini dengan ibadah sebaik-baiknya. Apa yang dapat kita maksimalkan sebelum Ramadan benar-benar berakhir. Banyak keutamaan dari bulan Ramadan yang dapat kita manfaatkan untuk meraih keberkahan. Di antara keberkahan tersebut adalah dengan menjalankan puasa dan sholat tarawih. Kita akan mendapatkan pengampunan dosa yang telah lalu. Kemudian pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Namun ada satu sisi kebaikan lainnya, yang mana ini tidak kalah pentingnya, yaitu bulan Ramadan adalah saat yang tepat untuk memperbaiki diri sehingga selepas bulan Ramadan kita bisa menjadi pribadi lebih baik. Mengapa Ramadan bisa menjadi sarana kita untuk memperbaiki diri? Pertama, pintu kebaikan dimudahkan di bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu yang tertutup. Ketika itu ada yang menyeru, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah. Wahai yang mengharapkan keburukan, maksiat, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Saking terbuka lebarnya pintu kebaikan pada bulan Ramadan, para ulama mengatakan bahwa amalan apa saja di bulan Ramadan pun akan berlipat ganda. Teman-teman, kita bisa saksikan sendiri bahwa di bulan Ramadan, orang yang semula malas sholat 5 waktu akhirnya menjadi mengingat dan melaksanakan sholat. Orang yang tidak pernah kelihatan di masjid kembali mencoba menjalankan sholat berjamaah. Orang yang jarang mengerjakan sholat malam begitu semangat di bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah sholat tarawih. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran sebelumnya di bulan Ramadan akhirnya mau berinteraksi dengan Al-Quran. Sungguh luar biasa barokah bulan ini karena setiap orang dapat tergerak untuk menjalankan kebaikan. Yang kedua, kebanyakan pengampunan dosa di bulan suci Ramadan ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Pengampunan dosa ini di sini bisa diperoleh jika seseorang menjaga diri dari batasan-batasan Allah dan hal-hal yang semestinya dijaga. Tidak hanya amalan puasa, tetapi juga sholat tarawih dan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat. Teman-teman, kita semua sebagai manusia pasti pernah melakukan dosa. Dan bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sombongnya manusia yang sama sekali tidak memohon ampunan pada bulan Ramadan. Rasanya tidak pantas kita mengharap surga tanpa dilengkapi dengan ikhtiar memohon ampunan atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Setelah kita mengetahui beberapa amalan di bulan Ramadan yang bisa menghapuskan dosa, juga pintu kebaikan yang dimudahkan, maka keadaan seseorang selepas Ramadan seharusnya dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yaitu bersih dari dosa. Namun, hal ini dengan syarat seseorang haruslah bertaubat dari dosa besar yang pernah ia terjerumus di dalamnya. Dia bertaubat dengan penuh rasa penyesalan. Teman-teman, ketika keluar bulan Ramadan, seharusnya setiap insan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena dia sudah ditempa di madrasah Ramadan untuk meninggalkan berbagai macam maksiat dan mudah melaksanakan kebajikan. Orang yang dulu malas-malasan sholat 5 waktu seharusnya menjadi sadar dan rutin mengerjakan di luar bulan Ramadan. Juga dalam masalah sholat jamaah bagi laki-laki,
Hendaklah pula dapat dirutinkan dilakukan di masjid sebagaimana rajin dilakukan ketika bulan Ramadan. Begitu pula dalam bulan Ramadan, banyak muslimah yang berusaha menggunakan jilbab yang menutup diri. Maka di luar bulan Ramadan seharusnya hal ini tetap dijaga, bahkan bisa lebih disempurnakan lagi sebagai tuntutan Islam. Seharusnya amal seorang muslim barulah berakhir ketika ajal datang menjemput. Ibadah dan amalan ketaatan bukanlah ibarat bunga yang mekar pada waktu tertentu saja. Ibadah sholat 5 waktu, sholat jamaah, sholat malam, gemar bersedekah, berbusana menutup aurat, dan amalan-amalan lainnya bukanlah jadi ibadah musiman. Namun sudah seharusnya di luar bulan Ramadan tetap dijaga. Ibnu Rajab pernah berkata, barang siapa melakukan dan menyelesaikan sesuatu ketaatan, maka di antara tanda diterimanya amalan tersebut adalah dimudahkan untuk melakukan amalan ketaatan lainnya. Dan di antara tanda tertolaknya suatu amalan adalah melakukan kemaksiatan setelah melakukan amalan ketaatan. Untuk itu teman-teman, di sini saya mengajak teman-teman untuk semua sama-sama memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan memohon ampunan dan berbanyak ibadah. Tak lupa juga untuk tetap semangat melakukan kebaikan apabila Ramadan telah usai. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dimudahkan untuk beristiqomah dalam kebaikan. Untuk kata-kata menutup, saya memiliki sebuah pantun, main bola di lapangan, lanjut keliling komplek sambil main yoyo. Sekian dari saya Adian, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.